Assalamualaikum anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, pembelajaran daring hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 2 pembelajaran 1, tematik kelas 2 SD bersama Orkama Dwi Septiantri. Sebelum kita memulai, jangan lupa berdoa dan sholat duha. Nah, dan kemudian anak-anak menyiapkan alat tulis dan buku tematik. Nah, buku tematiknya anak-anak bisa membuka halaman 45. Di situ ada gambar denah dan cerita. Oke, bisa saya bacakan ya. Nah, SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah di antara orang tuanya. Beberapa siswa juga berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, itu ada cerita dari Denah Sekolah Dasar Negeri 01. Oke. Nah, dari denah tersebut anak-anak menjawab pertanyaan. Nah, Ustazah bantu ya. Nah, nomor 1, SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa ya? Di Jalan Nusantara nomor 10. Nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat apa? Sawah, ya betul. 3, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga, betul. Nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas ada apa? Ya, toko ya. 5, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Ya. 6, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah berapa tadi? 5 km. 7, siswa berangkat ke sekolah dengan apa? Nah, ada yang diantar orang tuanya, ada yang berjalan kaki, ada yang naik angkutan umum. 8, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, ada apa? Ada toko dan rumah warga. 9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Toko, rumah warga, dan fotokopi. Oke. 10, sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Nah, ada toko dan rumah warga. Oke. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Ya, gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara. Kemudian nama jalan, sebelah kiri, sebelah kanan, di depan. Nah, itu ya. Karena bisa menggunakan kosakata itu buat membuat denah. Lanjut. Di sini uang saku. Nah, siapa yang tidak pernah mendapat uang saku dari ayah bunda? Nah, semuanya pasti mendapat uang saku ya kalau kita berangkat ke sekolah. Nah, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Ya, setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, tuh ya, uang sakunya setiap anak pasti berbeda-beda ya. Nah, seperti tadi,
Siti, Dayu, Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Nah, kita lihat uang sakunya mereka ya. Nah, sebelum masuk ke uang saku, Ustazah mau menjelaskan kesetaraan nilai sekelompok uang. Nah, nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang tersebut. Nah, di sini ada uang berapa? Iya, ada uang 500-an ya. 500-annya ada berapa? Ada 2. Yang satunya uang berapa ini? Uang 1000 ya. Semuanya uang logam ya, seperti uang sakunya Bayu dan teman-teman ya. Uang 500-nya ada 2, uang 1000-nya ada 1. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa banyaknya uang ini, kita jumlahkan ya. Uang 500, nah ditulis ya di bawah, uang 500 ditambah 500 lagi, kemudian ditambah 1000. 500 tambah 500 berapa? 1000. Kemudian 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Begitu ya. Nah, dijumlahkan uangnya. Oke. Nah, sekelompok uang yang bernilai sama atau setara dapat ditukarkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, tadi uang logamnya yang 502 sama 1000-nya 1, itu tadi jumlahnya berapa? 2000. Nah, uang 2000 tadi bisa ditukarkan dengan uang kertas. Yang tadinya uang 2000-nya logam, kita bisa tukarkan dengan uang 1000 kertas. Nah, begitu ya. Ya, bisa ya. Uang logam 500-nya 2, 1000-nya 1, itu hasilnya 2000. Ya, 2000 itu bisa kita tukarkan dengan uang kertas. Ya, jadi uang logam bisa ditukarkan dengan uang kertas. Begitu juga sebaliknya, uang kertas bisa ditukarkan dengan uang logam asalkan nilainya sama. Gitu ya. Nah, ayo coba praktekkan dengan uang logam yang kalian punya ya, yang 500 sebanyak 10 keping. Setara dengan uang kertas berapakah itu? Nah, coba kalian praktekkan ya. Kalian ambil uang 500 logam sebanyak 10 keping. Nah, ada berapa? Jumlahnya berapa? Ya, kemudian ditukarkan dengan uang kertas. Oke. Nah, ini uang sakunya Siti. Uang sakunya Siti, lihat gambarnya. Ada berapa? Ada berapa uang logam? Ada 4 uang logam. Berapa nilainya? Ya, nilainya 500 semua ya. 500 semua, 4 logam ya. Berarti 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, penjumlahan ini bisa kita rubah menggunakan perkalian ya. 4 dikali 5 karena 5-nya 4 kali. Nah, 4 kali 5 sama dengan 2000. Itu ya. Nah, tadi uang sakunya Siti 2000. Sekarang kita hitung uang sakunya Dayu. Nah, uang sakunya Dayu ada berapa ini? 500-nya berapa? 2, pinter. 200-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 200-nya 5. Berarti yang tadi 500-nya 2, berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. Nah, tadi yang 200-nya ada 5, berarti 5 dikali 200 sama dengan 1000 juga. Berarti 1000 tambah 1000 sama dengan 2000.
Oke, lanjut. Tadi uangnya Dayu 2.000. Sekarang uangnya Beni. Nah, uangnya Beni ada berapa? Cuma 2 logam ya. Uang logamnya cuma 2. Nah, satu uang logamnya nilainya berapa? 1.000. Nah, satunya juga 1.000, berarti 1.000 tambah 1.000 sama dengan 2.000. Jadi kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya jadi uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu berapa? 2.000 semua. Ya, uang sakunya Siti, Dayu, dan Beni ternyata sama. Ya, 2.000 semua. Yang membedakan adalah uang logamnya ya, uang logamnya yang berbeda. Iya, tapi nilainya sama. Paham ya? Nah, kemudian mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, tadi yang ini yang pertama 100-nya ada 2. Berarti 100 tambah 100 sama dengan 200 rupiah. Nilainya 200. Nah, yang kedua ada 500 dan 100. Berarti 500 tambah 100 600 rupiah. Nilai uangnya 600 rupiah. Seratus tambah 100 tambah 200. Nah, jadinya berapa? 400 rupiah. Ya, pintar ya. Oke. Kemudian kita ke sebelah kanan. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, di sini ada uang logam 500, kita pecah ya dengan uang logam recehnya. Nah, mana yang mana? Yang 500 yang nilainya sama dengan 500 yang mana? Ya, yang ini ya, yang di bawah ya. Iya, karena 200 tambah 200 400 tambah 100 500. Oke. Di sini ada uang 1.000. Nah, uang 1.000 kita pecahkan ke uang yang bernilai sama dengan uang 1.000. Yang mana? Oke, yang atas ya. 200 tambah 500 tambah 100 tambah 200, hasilnya 1.000. Paham ya anak-anak? Ya, insyaallah. Nah, di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami sebagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, gerak dasar tari anggota tubuh. Setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian. Gerak dasar tari. Nah, yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Nah, yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Yang ketiga, gerak menekuk tangan ke samping. Nah, ya. Kemudian gerak menekuk tangan ke atas. Nah, tangannya ke atas. Oke. Yang kelima, posisi kaki berjingkat. Nah, posisi kakinya berjingkat. Ya, dua-duanya. Ya. Kemudian gerak mengangkat kaki. Satu kaki diangkat ke atas. Ya. Selanjutnya gerak menekuk tangan ke depan kayak seperti mau mendorong ya. Gerak menekuk tangan ke depan. Nah, kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, bisa anak-anak mempraktikannya? Ya, nanti dipraktikkan gerakan tarianmu ya yang ada di buku ini. Ya, yang ada di buku atau yang ada di video ini sama ya. Nanti dipraktikkan kemudian di video. Nah, itu materi hari ini. Nah, kita masuk ke tugas. Nah, tugas yang pertama, anak-anak ada 3 tugas. Tugas yang pertama, menggambar denah sekolah. Nah, menggambar denah sekolah dan sekitarnya. Siapkan kertas karton, alat tulis, dan pewarna.
ya. Pewarna boleh pensil warna, spidol warna atau krayon. Nah, langkah kegiatannya buatlah, nggak usah pakai kelompok ya, kelompoknya sama ayah bundanya saja. Nah, nanti dibantu sama ayah bunda. Nah, kemudian kedua, amatilah daerah di sekitar sekolahmu. Masih ingat ya sekolahnya kita, SDIT Al Furqon. Nah, amatilah nama jalannya serta tempat-tempat di samping dan di depan sekolahmu. Kemudian tuliskan pengamatanmu seperti contoh berikut. Nah, nama sekolahku adalah siapa? Apa ya? Sekolahku terletak di jalan apa? Kemudian di samping kanan sekolahku terdapat apa? Di samping kiri sekolahku terdapat apa? Di depan sekolahku terdapat apa? Itu nanti diisi ya. Nah, keempat, buatlah denah letak sekolahmu di kertas karton tadi ya. Kalau nggak ada kertas karton, pakai kertas buku gambar nggak apa-apa ya. Kemudian kalau udah jadi denahnya, warnailah denah agar terlihat menarik ya. Boleh tadi pensil warna, spidol warna atau krayon, boleh, terserah ya, yang penting biar terlihat menarik. Tuliskan juga hasil pengamatanmu di bagian bawah denah. Nah, tadi yang nama sekolahku dan lain-lain itu nulisnya di bawah denah ya. Waktu pengerjaannya selama 1 hari aja ya. Nah, kalau bisa langsung dikerjakan biar cepat selesai ya. Nanti kalau sudah jadi difoto, dikirim ke ustazah gitu. Oke, lanjut ke tugas yang kedua, yaitu mengerjakan soal. Di situ ada soal matematika. Anak-anak, nomor 1, menghubungkan dengan garis kumpulan uang yang nilainya setara ya. Di situ ada 500-nya 2, kemudian 200, berarti 500 tambah 500 tambah 200 berapa? Nah, itu dijumlah dulu, kemudian digaris sesuai dengan nilai yang sama seperti tadi ya. Oke, lanjut. Nanti soalnya boleh ditulis di gambarnya pakai uang ya. Nah, nomor 2, tuliskan nilai kumpulan uang berikut. Nah, itu 500-nya ada 5, berarti nilainya berapa? Nah, yang kedua, 1000-nya ada 2, 200-nya ada 2, 100-nya ada 1, nilainya berapa? Tulis di titik-titik ya. Oke, kemudian yang nomor 3, Dedi memiliki uang 5.000, lalu Dedi menukarkan uang tersebut dengan uang logam Rp500. Berapa keping uang logam yang diterima Dedi? Nah, ya. Dedi punya uang Rp5.000 kertas, kemudian mau ditukarkan dengan uang logam 500. Nah, berapa keping uang logam yang diterima Dedi? Ya, itu dihitung. Yang tadi, ayo praktikkan gerakan tarian sesuai bukumu dan yang ada di video ya, sama buku sama video sama. Nanti anak-anak dipraktikkan kemudian di video dan dikirim ke saya ya, ke ustazah. Begitu. Nah, jadi anak-anak ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan dan disetorkan ke ustazah ya. Semangat. Oke. Jangan lupa berdoa dan sholat duha sebelum mengerjakan tugas. Semangat mengerjakan anak soleh-solehah kelas 2B ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.